Salam sehat dan bahagia. Halo sahabat, perkenalkan saya Niluyanti, guru SMP Negeri 1 Atap Ombuli, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banggai Kepulauan. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun atau mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan ibarat bertani. Pendidik menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya. Kodrat anak. Dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Kemudian, konsep pendidikan bukan tabula rasa. Peserta didik seperti selembaran kertas yang sudah berisi goresan samar-samar, dan guru harus menuntun dalam menebalkan. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator dan melayani kebutuhan peserta didik dalam belajar. Dan penanaman budi pekerti, yaitu berkaitan dengan keselarasan antara cipta, pikiran, rasa, perasaan, karsa, kemauan, dan pekerti, tindakan. Adapun beberapa poin refleksi sebagai pertanyaan yaitu: yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan merasa bahwa peserta didik tersebut seperti kertas kosong yang perlu diisi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua, dalam pembelajaran saya kurang memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Ketiga, dalam pembelajaran saya lebih mengutamakan kemampuan dalam bidang aspek kognitif siswa dan capaian KKM, karena saya percaya bahwa kesuksesan pembelajaran tercapai ketika peserta didik mampu menyelesaikan materi dengan hasil ujian yang mencapai nilai KKM. Dulu saya berpikir peserta didik memiliki daya serap dan cara belajar yang sama. Saya menilai kemampuan setiap peserta didik sama ketika memahami dan menyelesaikan suatu materi. Dalam pembelajaran, peserta didik kurang termotivasi sehingga mereka merasa pembelajaran sangat membosankan. Terdapat batasan hubungan atau interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga siswa masih merasa takut dan kurang percaya diri dalam berpendapat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah: guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja.
Guru harus memberi ruang kepada siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu merdeka dan berkreasi. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhan dalam belajar. Menuntun pembelajaran secara menyeluruh. Artinya, pembelajaran yang dilakukan dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, budaya, sosial, dan spiritual, sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada pengetahuan atau aspek kognitif saja. Guru harus mempelajari karakteristik peserta didik dengan mengenali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Bermain merupakan kodrat anak, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan membahagiakan. Mendidik sebagai pamong, di mana seorang pendidik mampu memposisikan diri sebagai orang tua kandung peserta didik, sehingga peserta didik akan merasa aman, nyaman, dihargai, dan dicintai dalam pembelajaran, sehingga akan menciptakan rasa kekeluargaan. Kemudian, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengenali karakteristik setiap peserta didik. Kedua, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut peserta didik. Tiga, sebagai seorang pendidik, saya harus menjadi fasilitator, motivator, dan sebagai pamong bagi peserta didik. Empat, merancang suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang kelima, penerapan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi yang berlandaskan pada konsep memerdekakan murid. Demikian koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.